Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai bab 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar part 1. Ini adalah materi pertemuan pertama semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP hari ini, Jumat, tanggal 29 Juli 2022. ISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per PPH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis atau bilangan yang dipangkatkan. Bilangan pangkat dalam suatu perpangkatan disebut eksponen. Bentuk umum bilangan berpangkat. A pangkat N akan sama dengan A dikali A kali A kali A kali A sampai kali A sebanyak N faktor. A disebut bilangan pokok atau basis, N disebut bilangan pangkat atau eksponen. Contohnya, 5 pangkat 6 itu berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Artinya 5-nya ada 6. Jadi yang 5 disebut bilangan pokok atau basis, dan 6 disebut bilangan pangkat atau eksponen. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, perkalian pada perpangkatan. Mengalikan dua perpangkatan dengan basis yang sama, A pangkat M kali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3 itu akan sama dengan 3 pangkat 6 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 9. Kemudian yang poin C, 32 pangkat 6 dikali 8 pangkat 4 itu akan sama dengan 32-nya kita coba kecilkan dulu dengan poin faktor, berarti 2 pangkat 5. Dipangkatkan lagi 6, berarti 2 pangkat 5 dikali 6. Kemudian yang 8-nya dikecilin lagi, jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Itu artinya 2 dikali, pangkat 3 dikali 4. Jadi 2 pangkat 30 dikali 2 pangkat 12. Berarti 2 pangkat 30 ditambah 12 sama dengan 2 pangkat 42. Oke, sifat yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan. Memangkatkan suatu bilangan berpangkat, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu akan sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh yang pertama, 7 pangkat 6 dipangkatkan lagi 3, itu akan sama dengan 7 pangkat 6 dikali 3, sama dengan 7 pangkat 18. Kemudian contoh yang ketiga, 625 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Nah, yang 625 itu kita ubah menjadi bilangan berpangkat terlebih dahulu menjadi 5 pangkat 4. Dipangkatkan lagi 3, dipangkatkan lagi 4. Berarti 5 pangkat 4 dikali 3 dikali 4 sama dengan 5 pangkat 48. Oke? Sifat yang ketiga, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Nah, memangkatkan suatu perkalian bilangan itu berarti A dikali B pangkat N akan sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh yang pertama,
3 dikali 5 dalam kurung dipangkatkan 4. Itu artinya 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Oke? Kemudian sifat yang keempat, memangkatkan suatu perkalian bilangan berpangkat. Memangkatkan suatu perkalian bilangan berpangkat, A pangkat P dikali dengan B pangkat Q dipangkatkan lagi dengan R. Itu akan sama dengan A pangkat P dikali R dikali B pangkat Q dikali R. Nah, untuk contoh yang pertama, 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 7 dipangkatkan 3. Itu sama artinya dengan 3 dipangkat 5 dikali 3 kali 5 dipangkat 7 kali 3. Itu artinya berarti 3 pangkat 15 dikali 5 pangkat 21. Contoh yang kedua silahkan dipelajari sendiri. Kemudian sifat yang kelima, pembagian pada perpangkatan. Nah, pembagian pada bilangan berpangkat yang sama bilangan pokoknya, itu berarti A pangkat M dibagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Untuk contoh yang pertama, 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 5. Itu artinya 5 pangkat 9 dikurangi 5. Jadi 5 pangkat 4. Kemudian contoh yang kedua, 75 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 4 akan sama dengan, kita ubah terlebih dahulu yang 75. Berarti 3 kali 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 10 dibagi dengan 3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 10 dikali 5 pangkat 20 dibagi 3 pangkat 4. Nah, berarti kita campur dengan yang 3 pangkat 10 dengan 3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 10 dikurangi 4 dikali dengan 5 pangkat 20. Jadi 3 pangkat 6 dikali 5 pangkat 20. Oke? Sifat yang keenam, pemangkatan pembagian bilangan. Jadi A dibagi B pangkat M akan sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Atau bisa ditulis dengan A per B pangkat M. Oke? Contoh yang pertama, 3 dibagi 5 pangkat 7, itu artinya 3 pangkat 7 dibagi dengan 5 pangkat 7. Contoh yang kedua, 20 dibagi 5 pangkat 6. Itu boleh langsung ditulis 4 pangkat 6. Dan 4-nya kita ubah menjadi bilangan berpangkat yang paling sederhana, berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan 6. Artinya 2 pangkat 2 dikali 6. Sama dengan 2 pangkat 12. Atau dengan cara lain, 20 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6. Yang 20 menjadi 2 pangkat 2 dikali 5 dipangkatkan 6. Dibagi dengan 5 pangkat 6. Berarti yang 2 pangkat 2 dikali 6 kali 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6. Itu akan hasilnya 2 pangkat 12 dibagi 1 sama dengan 2 pangkat 12. Oke? Catatan. Jika bilangan pokoknya atau basisnya merupakan bilangan komposit atau bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan lain, maka harus dipecah terlebih dahulu dengan mencari bilangan hasil pembagiannya atau faktor primanya dengan cara pohon faktor. Contohnya, kalau 100 berarti 2 kali 2 kali 5 kali 5. Berarti 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Kemudian 162 berarti 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Itu sama artinya dengan 2 kali 3 pangkat 4. Oke? Sifat yang ketujuh, pangkat 0 atau pangkat negatif. Perhatikan tabel, di sini ada 2 pangkat M dan yang bawah adalah hasilnya. Jadi 2 pangkat 3 itu adalah 8, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat negatif 1 berarti setengah. Karena dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2 terus, berarti 2 pangkat negatif 2, seperempat. 2 pangkat negatif 3, seperdelapan. 2 pangkat negatif 4, seper-16. Dan 2 pangkat negatif 5, seper-32. Nah, dari tabel tersebut diperoleh 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka bisa disimpulkan jika A pangkat 0 sama dengan 1.
Atau dengan kata lain, bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, kemudian yang pangkat positif, pangkat negatif adalah 2 pangkat negatif 5 itu sama dengan 1/2 pangkat 5 sama dengan 1/32. Berarti bisa ditulis dengan A pangkat negatif N akan sama dengan 1/A pangkat N atau bisa ditulis dengan 1/A pangkat N. Oke? Nah, kemudian yang ke-8, hubungan bilangan pangkat negatif, pangkat pecahan, dan bentuk akar. Oke, 1/2 pangkat negatif 3 itu bisa ditulis menjadi 1/1/2 pangkat 3 atau artinya dengan 2 pangkat 3. Jadi bisa ditulis dalam huruf 1/A pangkat negatif N akan sama dengan 1/A pangkat negatif N atau sama dengan A pangkat N. Nah, kemudian yang ada hubungannya dengan bentuk akar, berarti 5 pangkat 2/3 itu bisa ditulis menjadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Maka diperoleh dengan rumusnya A pangkat M dibagi N itu sama artinya dengan A pangkat M per N, berarti akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh yang kedua adalah akar pangkat 3 dari 7/4, 7 pangkat 4, itu bisa ditulis sebagai bilangan berpangkat pecahan menjadi 7 pangkat 4/3. Jika dengan rumus berarti akar pangkat N dari A pangkat M itu bisa ditulis menjadi A pangkat M per N. Oke? Oke, LKPD 1, bilangan berpangkat. Tulislah bilangan berpangkat berikut sebagai bilangan berpangkat positif yang paling sederhana. Oke, yang pertama, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 dan seterusnya. Kemudian nomor 2, 7 pangkat 9 dikali 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 10. Kemudian yang ketiga, 5 dikali 7 dikali 13 dipangkatkan dengan 8. Yang keempat, 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 dikali 7 pangkat 5 dipangkatkan 4. Kemudian yang kelima, itu berarti 245 dipangkatkan 3. Itu bilangan berpangkat yang paling sederhananya berapa? Kemudian yang keenam, 7 pangkat 12 dibagi 7 pangkat 6. Yang ketujuh, 40 pangkat 9 dibagi dengan 5 pangkat 3. Kemudian nomor 8, 5 dibagi 11 pangkat 7. Kemudian yang ke-9, 32 dibagi 4 pangkat 6. Kemudian yang ke-10, 13 pangkat 4 dibagi 13 pangkat 4. Nah, yang selanjutnya, tulislah ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Yang ke-11, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 11. Kemudian yang nomor 12, 1/5 pangkat 10 sama dengan siapa? Kemudian yang terakhir, nomor 13, akar pangkat 3 dari 11 pangkat 7 itu bilangan berpangkat positifnya seperti apa? Oke? Nah, kerjakan LKPD 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar part 1. Tulis jawaban kalian di buku tugas, kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal tatap muka sesuai kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.